Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salamatil Mitsani, perwakilan dari kelompok mentoring IT22 akan menerangkan sebuah materi tentang niat, ikhlas, dan syukur. Selamat menyaksikan. Niat. Niat merupakan dasar dari setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Begitu besar pengaruh niat terhadap setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ibnu Mubarak mengatakan, betapa banyaknya amal kecil yang menjadi besar nilainya karena niat, dan berapa banyak amal besar yang menjadi kecil nilainya karena niat. Setiap amal ibadah akan tergantung dengan niatnya. Pahalanya pun bergantung dengan sejauh mana keikhlasan dalam melakukan ibadah tersebut. Setiap melakukan sesuatu kita harus berniat, dan niat itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan zakat, sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain. Semuanya niat karena Allah. Adapun 3 makna amalan tergantung dari niatnya. Yang pertama, seluruh amalan diterima atau tidaknya di sisi Allah itu adalah tergantung dari niat yang melakukannya. Jika berniat hanya untuk dipuji atau dilihat oleh orang-orang, maka amalan akan menjadi sia-sia dan tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Tetapi jika amalan itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan itu menjadi amal yang baik. Yang kedua, semua amalan tergantung dari niatnya. Besar kecilnya pahala tergantung dari keikhlasan niat kita. Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu pernah berkata, betapa banyaknya amalan yang terlihat kecil namun ternyata menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niatnya. Dan betapa banyaknya amalan yang terlihat besar menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya. Yang ketiga, ringan beratnya menjalankan suatu amalan itu juga tergantung dari niatnya. Menjalankan suatu ibadah bisa menjadi sangat ringan apabila niat beribadah ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Sebaliknya, menjalankan ibadah bisa menjadi sangat berat apabila niat tidak ikhlas, bahkan tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, orang-orang yang sangat berat sekali menjalankan ibadah lebih sering melakukan maksiat dibandingkan melakukan ibadah karena sudah tidak ada keikhlasan di dalam hati mereka. Niat bukan hanya menjadi sebuah rukun suatu ibadah, justru niat adalah sebuah ibadah. Allah tidak melihat bagaimana penampilan kita, Allah tidak melihat perbuatan kita, Allah tidak melihat harta kita, tetapi Allah melihat isi hati kita berupa niat. Selanjutnya ada syukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. Syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu hanya berupa material atau uang. Adapun kelebihan saat kita menjadi orang yang bersyukur, yang pertama, hilangnya rasa sombong dan angkuh. Yang kedua, adanya kesadaran diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, adanya kesadaran diri bahwa kita lebih beruntung dibandingkan orang lain. Yang terakhir, hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya,
Dan apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun, apabila kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun, apabila sebaliknya kita mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah alias kufur, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai ikhlas. Mungkin ikhlas adalah sesuatu hal yang sulit kita lakukan, tetapi ikhlas adalah salah satu amalan yang bisa membuat hati menjadi tenang dan tentram. Ikhlas diartikan oleh para ulama sebagai sikap menyiapkan segala amalan hanya untuk Allah. Seorang ikhlas tidak mengharapkan komentar manusia dalam beramal. Orang ikhlas akan menyamakan amal ketika sendiri dan ketika di hadapan orang lain. Adapun beberapa keutamaan dalam amalan ikhlas seperti yang pertama, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hanya beramal karena Allah, maka mudah sekali bagi Allah untuk mengutamakan kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Yang kedua, mendapat petunjuk Allah yang diketahui dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas shiratal mustaqim, yang berarti tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan lanjut di ayat berikutnya yaitu yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang berarti yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah. Allah juga akan memberikan perlindungan kepada orang yang ikhlas. Perlindungan di dunia dari segala mara bahaya, dan juga perlindungan di akhirat dari azab kubur, hari ditimbangi amal, dan siksaan api neraka. Yang keempat, dilimpahkan ketenangan hati. Orang yang dalam setiap perbuatan dilandasi rasa ikhlas tentu akan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Ketika hendak makan, ia mengingat Allah dan kemudian membaca basmalah. Ketika hendak tidur, ia pasrahkan hidup dan matinya kepada Allah. Begitupun ketika hendak bekerja, ia paham bahwa Allah selalu mengawasi setiap geraknya. Lalu selanjutnya ada nomor 5, yaitu terlindung dari sifat khianat. Orang yang ikhlas juga akan dilindungi dari sifat bohong, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah yang diberikan. Dengan kata lain, orang yang mengikhlaskan hidup dan matinya hanya untuk Allah akan terlindung dari sifat kaum munafik. Dan yang terakhir adalah amalan ikhlas menjadi sarana tawasul. Apa itu tawasul? Tawasul adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara yang diperbolehkannya. Misalnya kita diperbolehkan melakukan tawasul dengan menyebut sifat-sifat Asmaul Husna Allah. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas dapat dijadikan sarana bertawasul atau menyebutnya ketika berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitan. Keutamaan-keutamaan tersebut bisa kita raih apabila kita selalu ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Sementara ikhlas dapat dicapai dengan berdoa kepada Allah, menyembunyikan amal, melihat amalan orang yang lebih baik, menganggap amalan yang dilakukan masih sangat sedikit, dan selalu merasa khawatir bahwa amalan kita belum tentu diterima. Mungkin sekian dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya di sini akan menyampaikan testimoni selama kegiatan mentoring pendidikan agama Islam selama ini. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus, apalagi setiap kegiatan kita selalu mengawalinya dengan membaca Al-Quran, dan membacanya pun bergantian digigir per orangnya. Itu sangat bagus karena untuk sekarang mungkin sudah jarang suatu kegiatan diawali dengan membaca Al-Quran. Dan untuk dalam segi materi pun bagus karena setiap minggunya itu diganti topiknya, jadi tidak bosan dan selalu hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Azam Gunawan, wakil dari ITA 22, ingin menyampaikan testimoni selama mentoring. Kami berterima kasih kepada mentor yang sudah menemani kami selama mentoring. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu tentang agama yang sesungguhnya kami tidak tahu. Selama mentoring,
selalu diadakan tadarus terlebih dahulu sebelum memulai penyampaian materi. Itulah hal yang bagus karena kami sering membaca Al-Quran bersama. Dan di akhir materi diadakan kultum yang disampaikan digantian oleh kami. Semoga setelah mengikuti mentoring ini kami semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arda. Saya mau cerita sedikit tentang itu. Mentoring, jadi semua mentoring itu dikasih ilmu yang bermanfaat, seru, terus bahasanya juga nggak kaku, dan dikasih ada waktu kesempatan bertanya. Pokoknya seru banget deh. Banyak keren. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Semana, akan menyampaikan testimoni mentoring selama ini. Mentoringnya bagus, materinya oke, cara pengajarannya mudah dipahami, banyak suruhnya seperti mengerjakan kuis, ngobrol, saling sharing, pokoknya the best mentoringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Rizadi dari IT22. Di sini saya akan memberitahu testimoni yang dilakukan selama mentoring, yaitu di mentoring tersebut itu benar-benar senang, menyenangkan, karena di awal sebelum masuk ke materi di mentoring tersebut itu kita ngaji Quran, beberapa ayat gitu, kalau lebih dari 10. Terus materi-materi yang disampaikan itu jelas, bagus, dan mudah dipahami. Lalu di setiap kita melakukan mentoring itu pasti ada quiz yang jadi itu membuat menyenangkan gitu di mentoring tersebut. Lalu di akhirnya itu kita disuruh kultum agar kita saling sharing dan juga saling mengingat, dapat materi-materi baru dari teman-teman semuanya. Ya, itu cukup sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.